Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5 tema 6 subtema 1 pembelajaran 4 halaman 38. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 5 tema 6 halaman 38 pembelajaran 4. Nah, terlihat di dalam gambar ini ada anak yang sedang membuang sampah ke sungai. Hentikan membuang sampah ke sungai. Lanjut halaman 39. Ayo mengamati, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Terlihat di dalam gambar ada banyak sampah di sungai dan sampah di tepi pantai. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita baca bacaan di bawah ini, yaitu ayo membaca. Bacalah bacaan yang berjudul pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dibaca sampai halaman 40. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Alternatif jawabannya adalah manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam dan manusia tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya. Nomor 2, jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Alternatif jawabannya adalah petani menanam padi, nelayan menangkap ikan, penambang mengambil pasir di sungai, pembuat batu bata mengambil tanah di gundukan tanah atau bukit, pemecah batu mengambil batu dari sungai. Lanjut halaman 41. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Alternatif jawabannya adalah membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir, membuang bekas limbah rumah tangga atau air cucian ke sungai menyebabkan sungai tercemar. Nomor 4, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Alternatif jawabannya adalah banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah, tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang curam, dan kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Pengaruh bawahnya, ayo menulis berdasarkan bacaan di atas, gunakan diagram berikut alamnya untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskanlah pemahamanmu pada setiap paragraf bacaan tersebut. Lalu tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Alternatif jawabannya misalnya seperti ini ya. Paragraf yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. Nah, kata kuncinya itu ada manusia hidup lingkungan alam. Kata kunci yang kedua, interaksi manusia alam. Kata kunci yang ketiga, interaksi manusia dan bencana. Lanjut halaman 42. Kamu melakukan kegiatan di atas. Ceritakanlah kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan di atas dalam sebuah paragraf. Tuliskanlah penjelasanmu di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku yang tepat. Alternatif jawabannya adalah manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya, tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Lanjut bawahnya, ayo mengamati, perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Gunakan tabel berikut untuk membantumu. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya, bentuk kegiatan interaksi. Lanjut halaman 43. Perlihatkanlah hasil pengamatanmu kepada teman dalam kelompokmu. Presentasikanlah hasil temuanmu di dalam kelompok.
Jawablah pertanyaan yang diberikan temanmu terhadap hasil presentasimu. Berikan juga tanggapan atas pekerjaan temanmu yang lain. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya kesimpulannya. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memelihara lingkungan alam adalah kewajiban kita bersama. Nah, ini ada percakapan antara Benny dan Udin. Lanjut halaman 44. Di halaman 44 ini kalian bisa baca bacaan yang berjudul Kewajiban Warga Negara dan Siswa. Lanjut halaman 45. Ayo berdiskusi. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya, kamu telah mengetahui hak-hakmu sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Bersama dengan teman sebangkumu, gunakanlah tabel di bawah ini untuk menentukan hak-hakmu sebagai siswa. Setelah itu, kamu dapat menentukan kewajibanmu untuk mendapatkan hak-hakmu. Alternatif jawabannya bisa seperti ini. Ini ya, hakmu sebagai siswa di sekolah antara lain mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah, menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah, dan memperoleh bimbingan dan konsultasi. Kewajibanmu sebagai siswa di sekolah mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi segala peraturan di sekolah, dan memelihara dan menjaga seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Bawahnya, hakmu sebagai anak di rumah. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Hak mendapat perlindungan, hak mendapat kasih sayang, hak mendapat kesehatan yang layak. Kewajiban sebagai anak di rumah, membantu orang tua belajar dengan rajin dan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Lanjut halaman 46. Presentasikanlah hasil diskusimu di dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 orang. Buatlah beberapa pertanyaan tentang presentasi yang dibuat teman-teman di dalam kelompokmu. Catatlah beberapa hal yang kamu anggap penting. Lalu buatlah kesimpulan tentang makna kewajiban dari hasil diskusimu. Kesimpulanku, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang agar tetap terjaga keharmonisan hidup. Bawahnya, ayo renungkan. Nomor 1, apa saja hal menarik yang kamu temui pada kegiatan pembelajaran hari ini? Alternatif jawabannya adalah dapat mengetahui hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, belajar bekerja sama dengan teman dalam berdiskusi, dalam memberikan pendapat dan menghargai pendapat yang lain, serta belajar percaya diri saat presentasi. Nomor 2, sebutkanlah beberapa hal dari kegiatan belajar hari ini yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Cara mengetahui inti dari setiap paragraf, cara agar percaya diri saat presentasi. Nomor 3, apa sikap yang harus dikembangkan untuk mendapatkan hakmu sebagai seorang siswa di sekolah? Alternatif jawabannya adalah sikap dengan rasa hormat, menghormati, dan sikap mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lanjut halaman 47. Kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah dengan orang tuamu tentang kewajiban apa saja yang telah kamu lakukan dan yang belum kamu lakukan. Mintalah saran orang tuamu agar kamu dapat melaksanakan kewajibanmu dengan baik. Kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.